Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Dwi Tautami dari Program Studi Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Cash in Transit pada PT Beringin Gigantara. Sebelum memulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Heri Abrianto SEMM dan Bapak Dr. Andes Sri Wahyono MSI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama menyelesaikan tugas akhir ini. Saya akan memulai dengan latar belakang. Yang pertama ada perkembangan teknologi, kedua ATM, dan ketiga jasa vendor. Saya akan menjelaskan dimulai dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Teknologi tidak dapat dipisahkan dan telah berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Dalam perkembangan teknologi yang semakin meningkat, termasuk industri perbankan yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Kemudian, untuk menunjang kebutuhan tersebut, maka bank memberikan fasilitas tambahan berupa ATM untuk mempermudah nasabah dalam pengambilan dana. Sering ditemukan ATM kehabisan persediaan uang tunai yang disebabkan adanya penarikan tunai di waktu musiman, seperti bulan Ramadan, hari besar, hari libur, ataupun akhir pekan. Karena besarnya risiko dalam pengelolaan mesin ATM, maka bank memiliki unit khusus atau menyerahkan kepada pihak ketiga, jasa vendor atau jasa keuangan, untuk melakukan pengelolaan mesin ATM. Salah satu badan usaha yang melakukan pengelolaan mesin ATM adalah PT Beringin Gigantara atau yang dikenal sebagai BriCash, yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Yayasan Dana Pensiun BRI yang bergerak di bidang jasa Cash Management Service dan IT Business Solution. Cash Management Service salah satunya berupa jasa pengiriman uang kepada nasabah dalam artian bank lain yang telah bekerja sama dengan BriCash untuk memudahkan penyediaan uang di ATM. Pengiriman serta penjemputan uang tersebut disebut sebagai Cash in Transit atau CIT. Selanjutnya, tujuan dari penulisan tugas akhir ini ada 3. Yang pertama, mengetahui prosedur pada divisi Cash in Transit. Yang kedua, mengetahui penggunaan software atau aplikasi CIT pada divisi Cash in Transit. Dan yang ketiga, mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi pada divisi Cash in Transit dan cara mengatasinya. Dilanjut dengan keragaan perusahaan ataupun gambaran umum perusahaan. PT Beringin Gigantara merupakan salah satu anak perusahaan dana pensiun BRI yang bergerak di bidang usaha Cash Management Service dan IT Business Solution yang beroperasi pada tanggal 14 November 1990. Sejak tahun 2011, PT Beringin Gigantara dipercaya menangani Cash Replenishment Outsource ataupun CRO dan Cash in Transit ataupun CIT. PT Beringin Gigantara, cabang Jati Padang yang terdapat di Jalan Jatimurni, nomor 5, RT 7 RW 7, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan kode pos 12540. PT Beringin Gigantara memulai usahanya dan masuk dalam dunia teknologi informasi IT Indonesia dengan dukungan infrastruktur dan jaringan yang saat ini sudah mencapai 18 service point di seluruh Indonesia serta didukung oleh 249 sumber daya manusia yang potensial. Bidang usaha lainnya adalah pengadaan perangkat IT hardware, software, beserta penunjangnya dan mampu mengembangkan berbagai sistem aplikasi. PT Beringin Gigantara mampu melakukan instalasi infrastruktur, power management system, dan networking yang dapat memberikan solusi sistem teknologi informasi terpadu ataupun integrated system solution, mulai dari perencanaan, desain, pengadaan, instalasi, implementasi, rollout, pengoperasian hingga perawatan, serta dapat menyediakan tenaga kerja ahli di bidang teknologi informasi. Hingga saat ini, PT Beringin Gigantara dipercaya oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk menangani pengadaan perangkat IT beserta perangkat pendukungnya, seperti jasa pengisian ATM atau Cash Replenishment Outsource atau CRO, maupun Cash in Transit ataupun CIT.
PT Beringin Gigantara juga melaksanakan perawatan perangkat e-channel BRI seperti ATM, edisi, CCTV, alarm, dan peralatan IT beserta infrastrukturnya, serta penyedia tenaga operator dan teknisi komputer yang tersebar di kantor pusat maupun kantor cabang. PT Beringin Gigantara secara resmi telah memperoleh izin resmi penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah atau yang dikenal sebagai PJPUR dari Bank Indonesia pada tahun 2017 dan telah menjalankan sistem manajemen mutu ISO yang dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001-2 2015. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PT Beringin Gigantara berpengalaman dalam pengadaan perangkat IT, antara lain berupa perangkat Automatic Teller Machine atau ATM, dan Cash Deposit Machine atau CDM, Hybrid Terminal, Self-Service Banking atau SSB, Mini Computer atau Mainframe, Mid-Range Server, personalisasi ATM debit dan credit card, dan Electronic Data Capture ataupun edisi. Dilanjut dengan penyebutan nama perusahaan. Awal mula penyebutan nama atau logonya adalah BG, kemudian berubah menjadi BRIIT. Selanjutnya, saat ini BRIIT telah berdiri sendiri, sedangkan PT Beringin Gigantara menggunakan logo BRICash mengikuti peraturan Bank Indonesia nomor 21/10/PBI/2019 di tanggal 30 Agustus 2019 mengenai pengelolaan uang rupiah sekaligus mengatur penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah ataupun PJPUR. Dilanjut dengan visi dan misi PT Beringin Gigantara. Adapun visi PT Beringin Gigantara adalah menjadi perusahaan yang handal di industri penyelenggara jasa cash management dengan mengutamakan kepuasan, amanah, dan juga berintegritas. Sedangkan misi dari PT Beringin Gigantara yang pertama, mengelola cash management service dengan tepat waktu, aman, dan juga terpercaya. Dan yang kedua, menyediakan IT business solution yang handal, didukung oleh jaringan kerja yang luas, tenaga teknis yang terampil, terpercaya, dan profesional. Dilanjut dengan pembahasan pengertian cash in transit. Cash in transit atau CIT adalah jasa layanan pengantaran atau pengambilan uang tunai dari satu kantor cabang ke kantor cabang lainnya. Cash in transit atau CIT bertujuan untuk mempermudah dalam kegiatan pengambilan dan pengantaran uang tunai serta meminimalisir risiko yang mungkin muncul saat kegiatan pembuatan invoice. Cash in transit juga dapat diartikan sebagai layanan uang tunai berupa rupiah ataupun falas, barang berharga berupa logam mulia ataupun permata, yang dalam hal ini pengantaran atau pengambilan yang dilakukan oleh PT Beringin Gigantara Cabang Jati Padang kepada pelanggan yang telah ditentukan dan berdasarkan perintah tertulis dari pelanggan kepada PT Beringin Gigantara Cabang Jati Padang dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan standar pengamanan cash in transit atau hand carry. Kemudian dilanjut dengan istilah terkait, yang mana istilah-istilah tersebut sering dipakai di perusahaan PT Beringin Gigantara. Yang pertama, ada TID atau Terminal Identification. TID adalah nomor yang terdapat pada tiap-tiap ATM BRI dengan tujuan jika akan mengisi uang pada mesin ATM akan mempermudah mencari ATM tersebut dengan hanya mencari nomor TID-nya. Kemudian ada kaset ATM. Kaset ATM adalah bagian dari mesin ATM yang digunakan untuk pengisian kembali uang di ATM tersebut jika kosong. Dilanjut dengan ruangan loading. Ruangan loading adalah ruangan khusus untuk proses bongkar muat uang tambahan kas dan tas kaset uang. Dengan kriteria, ruangan dilengkapi kamera CCTV, lokasi tertutup, kegiatan tidak boleh terlihat oleh pihak yang tidak berkepentingan, dilengkapi alat pemadam kebakaran, standarisasi ruangan sesuai dengan perundang-undangan terkait dengan persyaratan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Kemudian custody. Custody adalah orang yang bertugas mengirimkan uang dari satu cabang ke cabang lainnya sesuai dengan schedule trip yang telah ditentukan. Kemudian ada tas uang. Tas uang adalah tas tempat penyimpanan uang yang digunakan dalam kegiatan cash in transit ataupun CIT.
Dilanjut dengan segel tas. Segel tas adalah barang yang digunakan untuk mengikat tas uang yang berfungsi untuk pengaman. Setiap segel mempunyai nomor yang berbeda dalam berbentuk barcode. Segel hanya digunakan untuk satu kali pakai saja. Kemudian ada denominasi. Denominasi adalah nilai pecahan uang. Dilanjut dengan ketentuan umum cash in transit pada PT Beringin Gigantara. Yang pertama, jenis layanan CIT dan mekanisme penyerahan uang tunai mengacu kepada kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa layanan CIT. Yang kedua, kantor layanan CIT melakukan persiapan yang meliputi tim CIT, tim pendukung, kendaraan, dokumen pendukung, dan sarana pendukung. Ketiga, petugas pengawalan kegiatan cash in transit adalah polisi atau TNI yang dilengkapi dengan senjata api atau 2 orang petugas satpam. Dan kemudian, kendaraan untuk kegiatan cash in transit harus dilengkapi surat kendaraan yang masih berlaku. Dilanjut dengan proses permintaan pengambilan uang tunai yang diawali dari admin CIT. H-1, tim CIT menerima instruksi atau informasi berupa daftar lokasi dan jumlah uang tunai yang akan diambil dari pihak pelanggan melalui email ataupun fax. Kemudian, tim CIT menyiapkan peralatan atau kelengkapan untuk kegiatan esok harinya, seperti segel tas, tas uang, dan formulir-formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilanjut dengan admin CIT yang menerima kunci untuk pengambilan uang tunai dan juga membuat dokumen pendukung. Kemudian, admin CIT memberikan kunci dan dokumen kepada tim CIT ataupun custody. Dilanjut dengan proses permintaan penyerahan uang tunai. Dimulai dari tim CIT. H-1, tim CIT menerima instruksi atau informasi berupa daftar lokasi dan jumlah uang yang akan diantar ke pihak pelanggan melalui email ataupun fax. Kemudian, tim CIT menyiapkan kelengkapan untuk kegiatan esok hari, seperti segel tas, tas uang, formulir rincian tambahan kas, formulir rekap kegiatan harian, dan juga formulir kegiatan driver. Dilanjut dengan tim CIT pada hari H. Tim CIT bersama pihak pelanggan memastikan jadwal pengantaran uang tunai. Kemudian, tim CIT mencatat data lokasi tujuan dan jumlah uang tunai yang akan diantar pada formulir rekap kegiatan harian dan juga formulir rincian tambahan kas ataupun RTK. Dilanjut dengan tim CIT melakukan perjalanan ke lokasi untuk mengantar uang tunai sesuai jadwal lokasi yang telah ditentukan oleh pihak pelanggan. Kemudian, tim CIT memberikan data formulir rekap kegiatan harian dan formulir tambahan kas ataupun RTK. Dilanjut dengan leader CIT. Selanjutnya, pihak pelanggan akan memeriksa atau verifikasi data tersebut apakah telah sesuai dengan permintaan pengantaran uang tunai ataupun tidak. Kemudian dilanjut dengan tim CIT menyerahkan uang ke pihak pelanggan dalam kondisi set to contain atau global count atau count on site. Dilanjut dengan tim CIT. Kemudian, uang tunai tersebut dikeluarkan dari dalam tas uang dengan disaksikan oleh pihak pelanggan. Ini tidak berlaku untuk mekanisme say to contain. Dilanjutkan dengan tim CIT. Setelah uang diterima oleh pihak pelanggan, kedua belah pihak yang mana tim CIT dan pelanggan menandatangani formulir rekap kegiatan harian dan formulir rincian tambahan kas ataupun RTK. Berikut adalah flowchart permintaan penyerahan uang tunai. Kesimpulan dari penulisan tugas akhir saya adalah yang pertama, kegiatan cash in transit pada PT Beringin Gigantara dirangkai dalam sebuah prosedur dan ditulis berdasarkan standar operating procedure atau SOP yang telah ditetapkan oleh PT Beringin Gigantara
dengan ketentuan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah atau yang dikenal dengan PJPUR. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan proses dan kegiatan pengambilan serta penyerahan uang tunai sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, jasa layanan cash in transit ini dikontrol melalui aplikasi CIT Teller System yang dapat memberikan informasi data dan posisi status approved by supervisor yang bertujuan memberikan perintah kepada tim CIT agar segera melakukan kegiatan penyerahan dan pengambilan uang tunai kepada pelanggan dan menghindari risiko keterlambatan pengiriman uang tunai. Yang ketiga, kendala yang ada hanya terkait dengan kurangnya jumlah karyawan pada divisi cash in transit, sehingga menghambat proses kegiatan kerja. Sekian presentasi hasil pemaparan tugas akhir saya, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga Bapak Ibu dosen dapat menerima video saya ini, dan juga saya berharap semoga informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.